Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Haji Ali bin Haji Apung, datuk-datuk yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Sahibul Fadilah Ustaz Haji Ismaili, Datuk Azman Sam, guru saya Ustaz Haji Armawi Abdul Rahman, semua jamaah yang ikut serta pada program kita petang ini, jamaah Masjid Rasyidah Sa'adatul Balqiyah. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita adalah nilai ibadah dan usia. Yang pertama sekali saya akan jelaskan makna daripada ibadah. Apa itu ibadah? Selama ini kita dipahamkan bahwa ibadah itu adalah sembahyang, puasa, umrah dan haji, membayar zakat, bersedekah, jihad. Itulah ibadah. Bila kita salah faham tentang masalah ibadah, salah faham, salah cakap, salah amal, salah berbuat, salah action kita. Bila kita memahami bahwa ibadah itu hanya setakat pada mengaji, membaca Quran, berpuasa, membaca Quran, berzikir, umrah, haji sahaja, maka banyaklah orang merasa beribadah di masjid, tapi di office dia tidak beribadah. Dia merasa beribadah di tanah haram, tapi di tanah air dia tidak merasa beribadah. Dia merasa beribadah di rumah Allah, di rumah dia sendiri dia tidak merasa beribadah. Sebab dia sudah bezakan antara ini ibadah dan ini bukan ibadah. Orang yang membeza-bezakan hidup ini ibadah, ini bukan ibadah, maka sesungguhnya dia adalah sekular. Sekularisme. Orang yang membagi dunia menjadi dua. Ini urusan agama, ini tak ada hubung kait dengan agama. Yang namanya agama itu hanya mengatur antara manusia dengan Tuhan saja. Adapun manusia dengan negara, manusia dengan office, manusia dengan manajemen, manusia dengan medik, manusia dengan medical, manusia dengan hospital, tak ada hubung kait dengan agama. Maka agama dia masukkan hanya di masjid saja, hanya dengan tok guru saja. Ini yang perlu kita luruskan pemahaman tentang ibadah. Maka ulama mengatakan apa itu ibadah? Kullu ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al. Kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang dicintai dan diridai Allah. Semua perkara yang dicintai dan diridai Allah, minal aqwal, ucapan, cakap, wal af'al, perbuatan. Az-zahirah, yang nampak oleh mata, wal batinah, dan yang ada dalam hati. Maka semua adalah ibadah. Kalaulah manusia ini memahami bahwa semua cakapnya itu ibadah, pasti dia akan cakap baik-baik. Cakap dengan murid-murid baik-baik, cakap dengan mahasiswa, student baik-baik, bercakap dengan anak istri baik-baik, bercakap dengan jiran baik-baik. Karena semua ibadah. Sekarang ada orang yang manakala dia membaca Quran, dia takut betul salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa dia takut betul? Sebab bila dia salah dalam beribadah ini, maka salah. Tapi kalau salah cakap dengan orang, tak apa-apa. Sebab dia salah memahami ibadah. Maka kita tak ingin sebagai orang yang salah faham. Salah faham, salah cakap, salah pandang, salah pikir, salah amal. Na'udzubillah. Semuanya adalah ibadah. Dari mula kita buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai kita tutup mata, bismika Allahumma ahya wa amut, adalah ibadah. Dari kita langkahkan kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah, sampailah kita naik kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, sampailah kita mati menghadap Allah
maka semuanya adalah ibadah. Hanya sahaja ulama membagi ibadah ini kepada dua. Yang pertama ini dia katakan sebagai ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, berkurban. Berkurban ini ibadah mahdoh. Ibadah yang original, ibadah yang pure, tak ada campuran lain. Dia mesti ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya. Contoh lagi adalah sembahyang. Ada lagi adalah berwakaf. Ada yang membagi wakaf, wakif namanya. Ada yang menerima wakaf, mauquf alaih namanya, nazir. Ada benda barang yang diwakafkan, mauquf bih namanya. Ada ijab dan qabul. Nah, ini disebut dengan ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang tak mahdoh. Tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat. Apa itu? Sesiapa sahaja yang pergi ke office dari pagi hingga petang, maka sesungguhnya dia sedang ibadah. Maka kalau dia niatkan itu mencari ridha Allah, mencari cinta Allah, maka Allah pun menganggapnya sebagai ibadah. Ibadah secara bahasa, al-ibadatu lughatan al-khudu'u wat-tawadhu'u wat-tazallul was-sam'u wat-ta'ah. Al-khudu'u merasa diri rendah dan hina. At-tawadhu merasa diri rendah, tak ada kuasa, tak ada apa-apa. As-sam'u mendengar baik-baik. Wat-ta'atu ta'at. Sami'na wa ata'na. Apapun kata Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Maka kalau kita pahamkan bahwa semua gerak kita adalah ibadah, tidur kita pun ibadah, makan kita pun ibadah. Macam mana boleh makan itu ibadah? Sebab makannya orang beriman liyutima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Punca daripada makan adalah ibadah. Tidurnya orang beriman pun ibadah. Mengapa begitu? Sebab bila dia tidak tidur, dia akan sakit. Syarat sahnya salat adalah tegak berdiri. Syarat sahnya puasa adalah sehat. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau yang wajib tak sempurna kerana dia, maka dia pun ikut menjadi wajib. Maka menjaga kesehatan itu wajib, maka makan pun menjadi wajib, tidur pun menjadi wajib. Sebab bila kurang makan, kurang tidur, maka orang tidak sehat. Kalau tak sehat, tak dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah begini kita memahami ibadah, maka betullah pemahaman kita tentang firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah sahaja. Sebab orang ada setengah yang tak paham, dia katakan, ini ayat ini macam mana nih Ustaz? Bilalah hidup ini hanya beribadah, macam mana kita nak bekerja di office? Bagaimana kita nak cari makan? Bagaimana kita nak menikah? Bagaimana kita nak sekolahkan anak-anak? Bagaimana kita? Sebab dia pahamkan ibadah itu hanya sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran, sembahyang, baca Quran, zikir, mati. Sedangkan ibadah adalah kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, semua yang dicintai dan diridhai Allah, minal aqwali, cakap, wal af'ali, dan perbuatan. Maka seorang ibu yang mengandung anaknya, mencari ridha Allah supaya anak menjadi soleh dan solehah, mengandungnya itu ibadah. Dan kalau meninggal dia masa mengandung, matinya mati syahid. Melahirkan anak adalah ibadah, bertaruh nyawa, menyusukan anak 2 tahun lamanya, wa amluhu wa fisaluhu fi amaini, maka itu pun juga menjadi ibadah. Makanya membesarkan anak-anak itu ibadah, tapi dia tak ada rukun, tak ada syarat, tak ada wajib, tak ada sunat, sebab dia bukan ibadah mahbah. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, walahul jannah, surgalah baginya. Karena itu juga adalah ibadah. Bagaimana dengan orang yang berniaga? Dia buka tempat berniaga, selepas itu dia ada jual beli, ada akad, apakah itu juga ibadah? Ya. At-tajir, peniaga. As-saduq, yang jujur. Al-amin, amanah. Ma'an nabiyyin, kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi. Was-siddiqin, dia akan bersama dengan orang yang jujur. Was-syuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid. Was-salihin, dia pun akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Mengapa Allah menempatkan perniaga bersama dengan nabi dan orang saleh? Nabi beribadah, nabi berzikir,
Nabi berjihad, orang soleh tak putus zikir, dia berniaga. Kenapa sama? Sebab Nabi dan orang soleh beribadah mahbah, peniaga beribadah ghairu mahbah. Dan kalau dia dapat harta, niatnya bukan ingin hanya membina rumah yang besar, bukan hanya ingin membeli kereta yang mahal, tapi lebih daripada itu, dia akan berzakat, dia akan berwakaf, dia akan bersedekah, menolong fakir miskin, maka itu juga adalah ibadah. Bagaimana dengan orang yang ada kekuasaan? Apakah menjadi orang yang berkuasa juga adalah ibadah? Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 manusia ibadah. Yang kedua, usia. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama sekali yang akan ditanya Allah nanti hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya. Apa yang akan ditanya? Na'im. Semua nikmat. Bila kita berbicara tentang nikmat, siapa yang boleh menghitung nikmat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak boleh menghitung kira. Karena nikmat Allah, siapa yang sanggup menghitung jantung, siapa yang sanggup menghitung darah, siapa yang sanggup menghitung berapa kali mata berkedip, berapa kaki melangkah, berapa hayunan tangan, la tuhsuha. Kamu tak sanggup menghitungnya. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang. Dia tak suruh kita hitung kira nikmat Allah, tapi dia suruh kita syukuri nikmat Allah. Dan di antara nikmat yang awal-awal sekali kita terima, bukan nikmat harta. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa harta benda emas permata, kamu tak tahu apa-apa. Nama kamu pun orang lain yang membagi tahu. Tak ada orang lahir di dunia ini tahu nama dia. Manakala dia dibagi nama, dia komplain, aku sudah ada nama sendiri. Tak ada. Nama dia pun dibagi tahu oleh orang lain. Dan sampai masa usia, ada pula orang yang lupa, tak ingat nama dia. Lahir tak tahu nama, sudah tua, lupa nama yang lama. Oleh sebab itu maka manusia ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Usia adalah nikmat pertama yang dibagi oleh Allah. Maka usia nikmat pertama yang disoal, ditanya oleh Allah. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia akan tetap tegak berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat. Hatta yus'al, hingga dia disoal. Yang pertama disoal, an umrihi fima afnah. Usia. Usia engkau habiskan kemana saja. Umur yang aku bagi dulu engkau habiskan kemana saja. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu usia ini tak boleh kosong daripada berzikir mengingat Allah. Makanya bila kita keluar daripada toilet, keluar daripada tempat buang hajat, maka orang akan berkata, dia keluarkan kaki kiri, dia keluarkan kaki kanan, dia langkahkan kaki kanan keluar, dia kata, ghufranaka, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Mengapa orang keluar dari tempat itu berkata, ampunkan aku ya Allah? Bukan dia buat dosa, bukan dia maksiat. Maka kata ulama, dia katakan dari mulutnya, ampunkan aku ya Allah, sebab di dalam itu dia tak boleh menyebut nama Allah. Maka seolah-olah dia sedang mengaku lidah yang awal diciptakan untuk bersyahadat, untuk menyebut Allah, untuk berzikir, bertahmid, bertakbir. Tapi manakala di dalam tempat najis itu tak boleh menyebut Allah, selepas keluar dia minta ampun. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah, sebab lidah tadi tak aku pakai berzikir, menyebut, mengingatmu, tapi hati tetap tak putus selalu mengagungkan dan memuliakan engkau. Oleh sebab itu yang pertama kali adalah usia. Bila nikmat usia ini kita dapatkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku, dikirim malaikat. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari, daging berubah menjadi tulang. Fakasaunal 'idhama lahma, tulang tadi dibalut lagi oleh daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Maka daripada inilah ditiupkan Allah roh, datanglah malaikat membawa roh, masuklah ke dalam rahim.
selepas 9 bulan 10 hari keluarlah dia ke atas dunia, maka nikmat yang pertama adalah yang kita terima, nikmat usia. Itulah mengapa soalan pertama usia, karena nikmat yang pertama usia. Nikmat pertama usia, soalan pertama juga adalah usia. Selepas terlahir ke atas dunia, belum lagi ada catatan amal. Malaikat belum menulis. Turfa'ul a'mal, rufi'atil qalam. Pena malaikat, rufi'atil qalam. Pena diangkat. Kenapa diangkat? Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi akil balik. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai dia terjaga dari tidurnya. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampailah dia datang akal sehatnya. Selama tak ada akal, maka amal dia tak dicatat. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Orang gila, orang tua, orang pikun, hilang ingatan, hilang akal, maka tak dicatat oleh malaikat. Tapi manakala dia sadar, baligh berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal mampu. Sebab ada orang yang baligh tapi tidak berakal. Sebab akalnya tak sampai walaupun usianya sampai. Nah, maka Allah bagikan usia ini. Ada orang yang usianya, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri. Ya Allah, jauhkan aku daripada usia hina. Ada usia ini yang hina. Mengapa disebut usia hina? Sebab bila sampai usia itu, orang tak boleh membezakan mana makanan, mana kotoran. Orang balik seperti budak kecil, hilang akal. Na'udzubillah. Maka kita selalu diminta kepada Allah Ta'ala supaya bermohon, berdoa. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umuri. Jauhkan aku daripada dikembalikan kepada usia yang hina. Kalaupun ingin mati, hendaknya matilah dalam keadaan usia sehat walafiat. Allah makhtim lana, tutup umur kami bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maka umur inilah yang kita akan disoal, ditanya di hadapan Allah. Maka kita alhamdulillah dari subuh tadi rasanya tak ada usia kita ini kosong hampa. Apalagi di hari Jumat yang mulia. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, hingga Jumat kehadapan yang akan datang. Nur, cahaya. Kalau ada cahaya terang, nampaklah wajah. Kalau nampak cahaya terang, boleh kita bezakan mana orang, mana tiang. Tapi kalau sudah tak ada cahaya, gelap gelita, baby tak boleh mati lampu, gelap, sesak nafasnya. Begitu juga lah hidup ini kalau sudah tak ada cahaya dari Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur. Siapa yang tak ada cahaya, maka gelaplah hidupnya. Selalu kita minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura. Pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura. Pandanganku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Wa ja'alli nura, berikan aku cahaya supaya terang benderang hidupku, supaya usia ini berisi bermakna. Maka mati menghadap Allah, boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan, soalan-soalan. Sebab apa? Sebab selama hidup diisi dengan amal yang baik. Sampai pada akhir usia kita menghadap Allah, yang menolong kita untuk menjawab soalan-soalan itu pun Allah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit. Allah yang membuat orang itu boleh menjawab soalan-soalan. Sebab apa? Sebab usianya diisi dengan amal. Tapi tak semua kita berawal dari awal baik. Ada yang awalnya baik, di tengah baik, di akhir tak baik. Na'udzubillah, su'ul khatimah. Yang kita inginkan awal baik, tengah baik, ujung baik. Tapi ada pula orang di awalnya tak baik, di tengah pun tak baik. Tapi selepas itu dia balik ke pangkal jalan, hijrah. Lalu kemudian dia meninggalkan segala perbuatan maksiat, dosa, ghibah, namimah, riba, zina. Selepas itu dia balik ke jalan Allah. Orang yang balik ke jalan Allah itu disebut dengan tabayatuhu taubah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah, taubatan nasuha. Adapun hati yang berbolak-balik berpaling, yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya menjadi kafir. Maka kata Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qalbi,
kokohkan hatiku ala dinik, ke dalam agamamu. Kadang karena usaha, karena kerja kita lupa kepada Allah, maka Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, engkau akan pergi menjadi mengambil zakat, akan menjadi da'i, sibuk berjumpa dengan orang banyak. Aku ajarkan doa ni supaya hatimu tetap kuat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka apa yang kita lakukan petang ini, program ini sesungguhnya supaya usia kita bermakna, tiada yang kosong. Diamnya pikir, geraknya zikir. Kalau dia bergerak, dia berzikir. Kalau dia diam, dia berpikir. Diamnya fikir, geraknya zikir. Maka manakala kita disoal oleh Allah, umur yang aku bagi 63 tahun pada engkau, wahai hambaku, apa yang kau lakukan? Gerakku adalah zikir, diamku adalah fikir. Maka selamatlah kita daripada soalan yang terkait, terhubung dengan usia. Itulah mukaddimah dialog kita petang ini. Saya dah jelaskan 2 poin. Pertama, masalah ibadah. Yang kedua, usia. Semoga bermanfaat. Seterusnya, saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustaz. Alhamdulillah. Ceramah yang amat bermanfaat, amat mantap Ustaz. Yang mana telah disentuh mengenai beribadat di mana-mana saja Ustaz. Doakan kami Ustaz supaya beribadat, istiqamah beribadat di mana saja kami berada ya Ustaz. Amin, amin, sama-sama saling mendoakan. Seterusnya saya serahkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Ismaili bin Haji Adam sebagai pembuka acara bagi sesi soal jawab. Dipersilakan Ustaz Haji Ismaili. Syukran, barakallahu fiik Tuan Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Ustaz, Tuan Guru, ya. Barakallahu fiik. Apa kabar Prof? Alhamdulillah Ustaz Haji Ismaili, sehat walafiat. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di dalam seperti biasa di alam maya. Alhamdulillah. Para jawatan kuasa Masjid Ta'mir Rashidah Sa'adatul Bulkiah menghubungi saya untuk supaya menjadi rakan pendamping Prof pada petang ini. Alhamdulillah. Ini satu manfaat yang amat berguna bagi diri Anda sendiri Prof. Alhamdulillah. Barakallah. Baik Prof, alhamdulillah hasil daripada penjelasan Prof tadi saya mendapati antara nilai ibadah dan juga nilai umur itu adalah nilai usia. Begitu penting di dalam kehidupan manusia dan pemahaman tentang ibadah adalah begitu luas sekali supaya jangan kita mentafsirkan ibadah itu adalah berbentuk khususiyah ataupun berbentuk ibadah yang hanya berbentuk di masjid saja. Ya, ataupun kita lihat kepada rukun Islam saja, tetapi sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah merupakan ibadah, sebagaimana perbuatan, ucapan kita itu adalah berlandaskan kepada Allah dan juga tidaklah daripada syariat agama Islam. Sebab itulah alhamdulillah pada petang ini kita sebenarnya telah melakukan ibadah. Orang yang menyampaikan juga sedang beribadah, orang yang mendengar juga sekarang ini sebenarnya kita beribadah. Malah orang yang menuntun juga sekarang telah sedang beribadah, maka alhamdulillah satu manfaat usia yang kita gunakan. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Prof, program selanjutnya ada peserta yang mengikuti aplikasi Zoom ketika ini. Ada yang daripada negara Brunei Darussalam, ada daripada Australia juga ada, daripada Singapura juga ada, dan daripada luar negara alhamdulillah sedang mengikuti rancangan kita secara langsung. Dan ada di kalangan peserta yang ingin mengajukan soalan. Jadi untuk pertama soalan saya persilahkan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, untuk berinteraksi dengan yang terhormat Profesor Ustaz Abdul Samad. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan santai saya ialah berkenaan dengan salawat al-ummi. Biasanya kalau dalam membaca kunut subuh diakhiri dengan salawat al-ummi. Dan ada juga ulama menganjurkan banyak berselawat di hari Jumat, malam Jumat,
dan dianjurkan membaca salawat al-ummi. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Apakah hikmat ataupun rahsia mengamalkan salawat al-ummi ini, Ustaz? Silakan. Teruskan, Bro. Ya, Baik. Bro, teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu alaihi, berselawatlah kamu. Kalau begitu ada 3 selawat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Inilah satu-satunya ibadah yang dilaksanakan oleh manusia, juga dilaksanakan oleh Allah. Sembahyang, Allah tak ada sembahyang. Puasa, Allah tak ada puasa. Berzikir, Allah tak ada zikir. Tapi salawat, Allah bersalawat. Tapi apa makna salawat Allah? Salawat Allah maknanya Allah ridha dan mencurahkan rahmatnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat malaikat. Malaikat memohonkan kepada Allah supaya sentiasa Allah menurunkan rahmat dan ridhanya kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat orang beriman, sahabat bertanya kepada Nabi, manakala turun ayat sallu alaihi wa sallimu, kalau salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi salawat kami tak tahu macam mana bunyinya ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun memberikan jawaban. Bunyi salawat itu itulah salawat-salawat yang maksur, yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Yang kadang biasa kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada menyebut Nabi Ibrahim. Adapun yang ditanyakan oleh yang berhormat Datuk Haji Ali bin Haji Apung tadi adalah salawat ummi. Kenapa ummi? Sebab di dalamnya ada kata ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita baca pada sembahyang subuh kunut, penutup kunut. Selepas itu kita baca banyak pada Jumat. Mengapa salawat ini memiliki keutamaan daripada salawat yang lain? Sebab bersesuaian dengan bunyi dalam Al-Quran. Huwallazi ba'atha fikum rasulan. Dialah yang sudah mengutus kepada kamu seorang rasul yang ummi, yang tak dapat menulis dan tak dapat membaca. Dialah yang sudah mengirimkan kepada kamu orang banyak lalu lalai daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan kita adalah ketika kita fokus pada satu masalah, selepas itu kita lalai pada ini. Kita dapat amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah wa bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, dengan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Antu yasir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan akhirat. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami. Wa tuyassir lana umurana, berikan keberkahan. Antu barik lana arzaqana, berikan berkah pada rezeki kami. Wa auladana, anak-anak kami. Wa dzurriyyatina, keturunan kami. Wa ahlana, keluarga kami. Wa kullama a'taitana, semua yang kau titipkan pada kami, berikan keberkahannya ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang kerana Engkau ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk, beri kami naungan di bawah arasmu pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau sahaja ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil ghara wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, agama yang benar ini ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membalikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami,
ala zikrika, supaya hati kami sentiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, beribadah kepadamu dengan ibadah yang paling baik ya Allah. Allahumma arzuqna, berikan kami rezeki, rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, rezeki yang halal dan berkah supaya kami boleh berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridha ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri kami daripada semua malapetaka, bencana, musibah, bil khusus wabah COVID-19 ini ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala musafiran illa wasaltah, wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.